Hal inilah yang menginspirasi Bu Fenty dari Purworejo untuk menciptakan produk sambal dengan aneka varian bermerek dagang Pop Sambal. Pop Sambal lahir 5 tahun yang lalu. Lahir dalam kesederhanaan, karena bermula dari keinginan untuk menyediakan sambal untuk papa yang sedang bekerja di perantauan. Ternyata banyak yang ikut tertarik, akhirnya Pop Sambal pun kita produksi untuk umum. Bagi masyarakat Indonesia, sambal adalah salah satu komponen yang wajib ada dalam makanan. Tidak lengkap rasanya kalau tidak makan dengan sambal. Siapa yang gak doyan sambal? Pria, wanita, tua muda, semua suka sensasi pedas yang tercipta dari olahan cabai ini. Dalam perkembangannya, sambal bertransformasi menjadi berbagai macam variasi. Sambal dari berbagai macam jenis cabai dan berbagai macam bahan pelengkap, juga berbagai macam cara pengolahannya. Berbagai macam variasi namun tetap digemari dan menjadi makanan pendamping yang wajib bagi orang Indonesia. Karakter orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan cita rasa yang kuat dan pedas inilah yang menyebabkan sambal sangat mudah diterima. Hal inilah yang menginspirasi Bu Fenty dari Purworejo untuk menciptakan produk sambal dengan aneka varian bermerek dagang Pop Sambal. Pop Sambal lahir 5 tahun yang lalu. Lahir dalam kesederhanaan, karena bermula dari keinginan untuk menyediakan sambal untuk papa yang sedang bekerja di perantauan. Ternyata banyak yang ikut tertarik, akhirnya Pop Sambal pun kita produksi untuk umum. Berawal dari sambal tongkol, Pop Sambal terus berinovasi, hingga kini lahir lebih dari 25 varian produk sambal dan produk kuliner lainnya. Dan kali ini, kita akan menyaksikan proses pembuatan sambal cumi dan sambal tongkol bersama tim Pop Sambal. Pada proses awal, dilakukan pemilihan bahan baku untuk menghasilkan sambal yang lezat dan tahan lama. Cabai segar dipilih dan dibersihkan. Pop Sambal menggunakan berbagai jenis cabai dan rempah untuk menghasilkan cita rasa yang khas pada setiap varian Pop Sambal. Kemudian, bahan baku dicuci bersih dengan air mengalir dan ditiriskan. Kebersihan merupakan proses yang paling penting dalam sebuah proses produksi sambal. Sambal pertama adalah sambal tongkol. Ikan tongkol dicuci bersih, dipilah dagingnya, kemudian disuir kasar. Proses penyuiran ikan tongkol ini dilakukan secara manual untuk menjaga teksturnya. Sambal selanjutnya adalah sambal cumi. Prosesnya, cumi asin dibersihkan dan dipotong, kemudian dicuci kembali hingga bersih. Kemudian, bahan-bahan tadi ditimbang sesuai dengan takaran per varian sambal, supaya cita rasanya tetap terjaga dan konsisten nikmatnya. Disiapkan kompor dan wajan produksi dengan kapasitas 150 botol per proses memasak. Masukkan minyak secukupnya. Kemudian panaskan minyak. Setelah minyak panas, ikan tongkol digoreng sambil sesekali diaduk. Sampai proses ini saja sudah terlihat nikmat, bukan? Ikan tongkol yang melimpah, kemudian dipadukan dengan cabai dan rempah segar, dimasak hingga harum sampai tersebar kemana-mana aroma nikmatnya, benar-benar mengundang rasa lapar. Membayangkan ini,
dipadukan dengan sepiring nasi panas. Tentu menggoda. Sambal tongkol ini mempunyai karakter cita rasa manis pedas dengan level pedas tingkat menengah. Sambal tongkol ini sangat cocok dimakan langsung meskipun hanya dengan nasi saja sekalipun. Karena komposisi dari sambal tongkol ini utamanya adalah daging ikan tongkol yang sangat melimpah. Praktis digunakan juga sebagai lauk. Sudah cukup ngelawui. Sambal tongkol ini juga cocok digunakan sebagai oleh-oleh khas Purworejo. Karena daya tahannya bisa mencapai 14 hari suhu ruang tanpa tambahan bahan pengawet. Sambal tongkol ini dikemas dengan botol ukuran 150 ml dengan berat 150 gram. Satu botolnya dibanderol dengan harga sangat terjangkau, yaitu cukup Rp22.000 saja. Konsistensi rasa adalah hal yang sangat penting di dunia kuliner. Maka, Bu Fenty memasak dan mengontrol kualitas cita rasa sambalnya agar rasanya tetap terjaga konsistensinya. Kemudian, setelah memasak sambal tongkol dilanjutkan ke varian selanjutnya yaitu sambal cumi. Cumi, cabai, dan bahan lainnya dimasak sampai matang sempurna. Sambal cumi ini termasuk best seller di antara varian pap sambal lainnya. Sambal cumi ini memiliki karakter cita rasa yang khas, dengan karakter rasa pedas gurih dan manis yang seimbang. Sambal cumi ini menggunakan daging cumi yang melimpah. Dikategorikan sebagai sambal premium atau ekstra cumi. Sambal premium cumi ini dikemas dengan botol 250 ml dan berat 230 gram. Dibanderol dengan harga Rp37.000 saja. Tahap selanjutnya adalah tahap packing. Sambal yang sudah dimasak tadi kemudian dikemas ke dalam botol. Saat pengemasan, suhu dipastikan sesuai agar sambal dapat lebih tahan lama. Kemudian sambal disegel dengan tutup aluminium foil agar sambal tertutup rapat dan tahan lama dengan menggunakan mesin induksi. Kemudian pada tahap akhir, sambal diperkuat dengan segel plastik di bagian luar untuk menjamin keamanan dan kualitas sambal. Sambal tongkol dan sambal cumi ini siap di-packing untuk didistribusikan kepada reseller dan customer pubs di seluruh Indonesia. Memang tidak kuat rasanya menahan diri melihat sambal nikmat sewajan raksasa tadi. Orang Indonesia itu nggak lengkap rasanya kalau makan nggak pakai sambal, ya kan? Hari ini aku mau makan sambal cumi dari Pop Sambal. Ini dia. Yuk kita icipin sambalnya, pakai nasi dan ayam kremes dari kedai Pop Sambal & Gongso. Cuminya memang besar-besar dan melimpah. Sambal ini namanya premium cumi. Kenapa premium? Karena cuminya banyak dan potongannya besar-besar. Selain sambal, Pops ID juga memiliki beberapa produk lain antara lain kaldu jamur, bonayam, kremes, dan juga bumbu serbaguna siap sedap Pops. Produk ini bisa dibeli langsung di showroom kedai Pop Sambal & Gongso Purworejo. Selain itu, Pops menjual produknya dengan sistem kemitraan.
Mitra-mitra Pap Sambal tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Info kemitraan dan untuk pembelian produk-produk Paps dapat didapatkan di Facebook, Instagram, Shopee, ataupun WhatsApp di nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih. Jaya terus UMKM Indonesia.